Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang koefisien korelasi parsial. Untuk perhitungan koefisien korelasi biasa, itu korelasi antara dua variabel, telah kita pelajari pada pertemuan pertama mata kuliah analisis regresi ini. Maka saat ini kita akan mempelajari korelasi parsial dari 3 variabel atau lebih. Korelasi sederhana hanya menggambarkan keadaan hubungan antar variabel. Jika berhadapan dengan banyak variabel dalam satu penelitian, maka tidak cukup baik untuk menggunakan korelasi sederhana. Teknik analisis korelasi yang lebih tepat adalah analisis korelasi parsial. Contoh korelasi antar panjang ibu jari kecepatan membaca mungkin tinggi padahal panjang ibu jari secara konsep tidak ada kaitannya dengan kecepatan membaca. Jika variabel usia kita perhitungkan, mungkin koefisien korelasi antar panjang ibu jari dengan kecepatan membaca menjadi kecil. Ini untuk rumusan koefisien korelasi parsial ini, jadi variabelnya ada 3 ya, minimal ada 3, jadi bisa 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau korelasi sederhana, kita hanya membahas antara hubungan 2 variabel. Misalnya kita ada variabel X, Y, dan Z, koefisien korelasi antara X dan Z bila antara X dan Y, jika Z dikontrolkan dapat kita tulis sebagai berikut. Ya, jadi kita lihat hubungan X dan Y, sedangkan Z sebagai kontrol, jadi titik yang di belakang ini menunjukkan variabel yang dikontrol. Ya, akan sama dengan korelasi dari XY dikurangi korelasi X ke Z dan dikali dengan korelasi YZ. Jadi adik-adik harus cari dulu korelasi antar dua variabel atau korelasi sederhana antara dua variabel X dan Y. Kemudian ini korelasi X dengan Z dan ini korelasi Y dengan Z. Dibagi dengan akar 1 dikurang korelasi XZ kuadrat dikali akar 1 kurang korelasi YZ kuadrat. Nah, ini rumusan jika variabel Z jadi kontrol. Ya. Berarti nanti kalau misalnya yang ditukar lagi ya, Y jadi ini. Y jadi kontrolnya. Jadi korelasi XZ sedangkan Y jadi kontrol, maka nanti kita tukar ya. Ya. Ini XY menjadi XZ, ini XZ menjadi X dengan Y ya. Jadi nanti ditukar. YZ ini YZ jadi XY. Rubah jadinya. Kemudian ini XZ jadi XY, ini Z jadi XY. Jadi nanti kalau Y yang menjadi variabel kontrolnya. Jadi nanti ini jika Z yang jadi kontrolnya ya. Jadi hati-hati nanti tergantung nanti variabel mana nanti yang akan menjadi kontrol. Maka nanti rumusannya juga akan berubah. Misalnya untuk 4 berubah, Y, X1, X2, X3, berarti ini ada 4 variabel. Di mana ada variabel Y, variabel independen, ini ada variabel independen, ini independennya atau variabel bebasnya, ada X1, X2, X3. Koefisien korelasi parsial antara Y dengan X1 bila X2 dan X3 dikontrolkan, maka rumusannya seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau dia ada 4 variabel, ya, jika X2 dan X3 jadi kontrol, maka adik-adik cari seperti ini. Jadi cari dulu rumusan korelasi parsial nih ya. Ini korelasi parsial antara Y dengan X1 dengan X2 sebagai kontrol. Dikurangi ini korelasi parsial
antara Y dengan X2, sedangkan X3 sebagai kontrol, dan ini korelasi parsial X1, X2 dengan X3 sebagai kontrol, dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat, dengan korelasi Y X2 dengan X3 sebagai kontrol, dan akar kali akar 1 kurang korelasi X1, X2 dengan X3 sebagai kontrol dikuadratkan. Nah, inilah jika 4 variabel. Ya. Jadi ini cari dulu parsial dengan 3 variabelnya. Ya. Nah, ini contohnya kita punya 3 variabel ya. Yang 3 variabel. Pada tabel bawah ini terdapat data bayi ya, 9 orang. Dengan X adalah panjang, Y adalah berat bayi, dan Z adalah lebar dada. Kita melihat hubungan parsialnya antara Y dengan Z, yaitu berat bayi dengan lebar dada, sedangkan X sebagai kontrolnya. Jadi kalau rumusan tadi kan Z yang sebagai kontrol, ya. Nah, kalau pada contoh ini X yang sebagai kontrol. Jadi rumusannya jadi seperti ini. Kita tukar ya. Dan tadi ini XY, ini menjadi YZ. Ya. Jadi YZ. Langsung YZ dikurang korelasi YZ dikurangi korelasi YX dikali korelasi ZX. Kemudian jadi adik-adik harus cari dulu ini. Carinya mungkin sudah dipelajari waktu pertama-pertama, maka tidak akan Ibu tunjukkan lagi rumusnya. Silakan buka lagi materi pertemuan pertama tentang korelasi ya, korelasi sederhana. Dari data ini sudah ini hasil dari RXY adalah 0,263, kemudian korelasi X dengan Z 0,15, kemudian korelasi Y dengan Z adalah 0,78. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya, kita hitung, oleh nilainya adalah 0,77. Ternyata kalau kita lihat dari parsialnya, sehingga hubungan Y dengan Z sebagai X sebagai kontrolnya, ternyata nilainya cukup besar, yaitu 0,777. Ya. Tetapi berkerang ya. Jadi kalau hubungan sederhana saja antara X dengan Z yaitu 0,78, sedangkan sebagai X sebagai kontrol ternyata korelasinya berkurang sedikit yaitu 0,777. Nah, inilah bagaimana cara menghitung korelasi parsial dari 3 variabel yang diketahui. Nah, ini ada latihan, gunakan pada contoh 1, tentukan nilai korelasi X dan Y dengan Z sebagai kontrol. Kemudian yang kedua, hitung korelasi X dan Z dengan Y sebagai kontrol. Nah, tinggal adik-adik harus pandai merubah rumusnya ini, ya. Mana yang menjadi kontrol, mana yang harus ditukar. Silahkan dipelajari, pahami. Ada pertanyaan nanti silakan diskusikan. Kemudian kita masuk kepada pengujian koefisien korelasi parsial. Jadi nilai korelasi yang kita uji, kita peroleh itu kita uji apakah dapat signifikan atau tidak, atau berarti atau tidak dalam secara statistikanya. Jadi kita lakukan pengujian nilai korelasi ini. Apakah benar nggak sih nilai segitu? Jadi hipotesisnya H0 itu korelasi X dengan Z sebagai kontrol itu sama dengan 0, kemudian H1-nya tidak sama dengan 0. Berarti ini ujinya uji satu pihak atau dua pihak. Jadi jangan salah lagi ya. Jadi dalam hipotesis ini adalah uji dua pihak. Jadi statistik ujinya nanti menggunakan uji T,
Dimana nanti rumusannya seperti ini ya. Korelasi yang parsial yang kita peroleh, kemudian kita kalikan dengan akar N kurang K kurang 1, dibagi dengan akar dari 1 dikurang korelasi parsial tersebut dikuadratkan. Nah, ini kita bandingkan nanti dengan, karena dia uji dua pihak, maka nanti berapa derajat alfanya atau taraf signifikan yang kita gunakan, misalnya 5%, kita bagi dengan 2. Jadi kalau 5% jadi 2,5%. Kalau dia 10% jadi 5%. Kalau 1% berarti jadi 0,5%. Dengan derajat bebasnya nanti N kurang K kurang 1. Jadi K ini adalah banyak variabel bebasnya, ya. K ini adalah banyak variabel bebasnya. Contohnya kalau pada contoh ini ya, ini kan ada variabelnya ada 3 ya, jadi variabelnya nanti K-nya ada 2. Seperti itu ya. Kemudian kita tolak H0 jika T ini ya, T hitung kita ini lebih besar dari T alfa atau T alfa per 2 dengan derajat bebas N kurang K kurang 1. Ini jika lebih besar dari T tabel kita. Nah, kasus ini K-nya sama dengan 2 karena variabel ini ada 4. Jadi kita anggap variabel X dan Z adalah variabel dependennya, jadi K-nya jadi 2. Contoh berdasarkan nilai contoh 1 ya, kita peroleh bahwa nilai korelasi parsial dari YZ dengan X sebagai kontrol yaitu 0,77 ya. Kita bandingkan hipotesisnya. Nanti hati-hati ya, lihat hipotesisnya apakah sama dengan 0 atau tidak sama, besar sama atau kecil sama ya. Ini nanti uji satu arah atau 2 arah atau 2 pihak. Kalau ini kalau tidak sama dengan seperti ini berarti uji 2 pihak, maka nanti alfanya kita bagi 2. Tapi kalau satu pihak berarti alfanya tidak kita bagi 2 ya. Kita substitusikan ke rumus T-nya ya. Tinggal kita masukkan tadi banyak sampel kita adalah 9 kurang 2 dikurang 1 dikalikan. Kemudian ini kita akarkan, kita peroleh dia ini. Hasilnya ada 3,025. Kita lihat bahwa nanti N kurang K kurang 1 itu 9 kurang 3, 6 ya. Jadi nanti adik-adik lihat pada tabel T, derajat bebasnya 6. Nih. Kemudian alfanya tadi kita bagi 2. Kalau kita pakai alfa 5%, tadi kan untuk contoh alfanya 5% berarti menjadi 2,5% ya. 2,5% yaitu 0,025 ya. Ini dia. Itu 2,477. Berarti kita dapat T tabel kita adalah 2,447. Jadi kita bandingkan ini mutlak ya. Jadi kalau kita uji 2 arah misalnya ya, 2 arah nanti mungkin ada yang nilainya min. Jadi kita mutlakkan nanti minnya. Kalau dia hasilnya min, tetap jadi positif. Kita bandingkan ini 3 lebih besar, 3,025 lebih besar dari 2,447. Maka H0 kita tolak. Nah, seperti ini, tolak hipotesis jika ini lebih besar. Kalau dia lebih kecil, maka kita terima. Jadi saat contoh 2 ini, karena dia lebih besar, maka H0 kita tolak. Sehingga kesimpulan kita bahwa karena H0 ditolak berarti dia tidak sama dengan 0, maka korelasi sebesar X, Y, Z ya, korelasi parsial X, Y, Z dengan X sebagai YZ sebagai X sebagai kontrol itu 0,77 adalah signifikan. Nah, inilah bagaimana menghitung
eh, korelasi parsial dari 3 variabel. Jadi kalau 4 variabel itu lebih rumit lagi ya, karena kita nanti menggunakan perhitungan. Jadi kita hitung dulu parsial dari 3 variabel seperti ini, ya. Tentukan ini rumusnya dengan menggunakan ini. Tinggal kita robah aja variabelnya ini. Kalau ini diketahui, berarti robah aja nanti nih rumusannya menjadi seperti ini, ya. Kita robah sesuai dengan ini urutannya. Maksudnya kalau dia Z sebagai kontrol, misalnya seperti itu. Jadi silakan pahami materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat WA grup ya. Demikian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.